Halo Adrenaliners, kali ini Maman akan menceritakan sebuah film berjudul Legend of Envelope Demon. Oke, biar nggak penasaran, langsung aja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Pada zaman setelah dinosaurus punah, dunia telah dikuasai oleh iblis yang mengakibatkan umat manusia mengalami penderitaan. Sampai akhirnya terdengar desas-desus tentang sebuah besi yang dikenal sebagai besi naga. Besi itu ternyata mampu membasmi para iblis jahat, sehingga para pendekar menggunakan besi itu sebagai senjata melawan iblis. Dan para pendekar itu disebut sebagai penyegel iblis. Kemudian berpuluh-puluh tahun kemudian, tepatnya di alas roban, ada dua gadis kakak beradik sedang bersembunyi dari kejaran iblis jahat bernama Momok. Sayangnya kedua gadis itu bersembunyi di pohon keres, sehingga Momok berhasil menangkap si kakak dan memakannya. Si adik kemudian segera lari ke arah utara untuk melarikan diri. Namun pergerakan Momok sangatlah cepat, sehingga si adik pun terpojok. Untungnya sebelum si adik terbunuh, tiga bersaudara penyegel iblis datang menyelamatkan si adik. Mereka adalah Tangxi, kakak pertama, Kyuvel, adik kedua, dan Lao Chuan, adik terakhir. Melihat kemampuan hebat para penyegel iblis, si Momok pun mencoba untuk kabur. Namun ketika bersaudara itu segera mengejarnya dan berhasil menghabisinya. Si adik yang selamat kemudian lari ke tepi rawa, di mana ia melihat puluhan penyegel iblis sedang bertarung melawan Raja Iblis berbentuk monster tikus tongtong raksasa. Dalam pertarungan itu, ketiga bersaudara bergabung dengan para penyegel iblis termasuk guru mereka yang bernama Udin. Meskipun para penyegel iblis sudah menyerang Raja Iblis secara beruntun, tetapi Raja Iblis masih baik-baik saja dan bahkan semakin menjadi-jadi dengan mengeluarkan ludah api. Ludah api itu lalu tidak sengaja jatuh ke arah si adik yang membuat si adik tak terselamatkan. Menyadari Raja Iblis sangatlah susah dihabisi, para penyegel iblis pun memutuskan untuk melakukan upaya terakhir dengan meledakkan tangan mereka yang terbuat dari besi naga. Namun sayangnya, usahanya itu percuma karena tubuh Raja Iblis sangatlah kuat. Hingga akhirnya, si Raja Iblis ini mengeluarkan wujud aslinya dari mulutnya. Akhirnya, Tangxi pun langsung memenggal wujud asli Raja Iblis dan berhasil membunuhinya. Dikarenakan Raja Iblis telah mati, masa kejayaan penyegel iblis pun kini mulai pudar. Mereka secara perlahan dilupakan oleh masyarakat dan bahkan dibuat bahan bercandaan. Kemudian beberapa tahun kemudian, tiga bersaudara kini sudah tidak lagi menjadi pemburu iblis, melainkan memburu ikan untuk dijual. Namun seperti biasa, usaha bertahan hidup mereka tidaklah mulus, karena mereka sering dinyinyiri oleh pemburu ikan lainnya, termasuk dua pemburu ikan lokal bernama Joko dan Gendut. Di saat itu juga, teman Gendut dan Joko bernama Pendik datang sambil membawa segentong cukrik.
Pendik mengungkapkan kalau dirinya menerima cukrik ini oleh seorang wanita di pasar. Joko yang suka sekali mabuk kemudian langsung meminum cukrik tersebut bersama Pendik. Sedangkan Gendut memilih membeteti Iwak hasil tangkapannya. Singkat cerita, saat ketiga bersaudara hendak pulang, mereka dikejutkan dengan Joko dan Pendik yang sedang memakan tubuh Gendut. Ternyata, Joko dan Pendik ini telah berubah menjadi iblis ikan akibat meminum cukrik tersebut. Karena iblis ikan sangatlah agresif, ketiga bersaudara itu pun terpaksa langsung men-triple kill Joko dan Pendik. Setelah itu, ketiganya merasa heran karena ternyata iblis masih ada. Padahal sebelumnya mereka telah membunuh Raja Iblis. Sesampainya di rumah, ketiga bersaudara itu kemudian dikejutkan dengan munculnya seorang penyegel iblis bernama Yuan yang terluka parah di rumah mereka. Tanpa pikir panjang, Tangsi pun meminta adiknya untuk membawa Yuan ke puskesmas. Sementara itu, di sebelah sana, seorang bocah bernama Selamat ketahuan mencuri bakpao milik salah seorang pedagang. Karena si bocah sudah 20 kali mencuri, pengedar bakpao pun tak terima. Sehingga terjadilah keributan. Di mana keributan itu tak sengaja membuat selimut si penyegel iblis yang sedang semampu terbuka. Alhasil, para warga yang melihat tiga bersaudara membawa Yuan penyegel iblis itu pun langsung menyingir-nyingiri mereka. Karena di masa itu, penyegel iblis telah dipandang rendah oleh masyarakat. Qifeng yang terterima kaumnya dihina akhirnya menunjukkan identitasnya sebagai penyegel iblis. Ia lalu mencoba menyerang salah satu warga yang menghinanya. Tetapi untungnya Tangsi segera menghentikan Qifeng dan menenangkannya. Sesampainya di puskesmas, Tangsi dikejutkan dengan tabib baru bernama Lu yang wajahnya membuat Tangsi tak bisa berkata-kata. Ternyata tabib Lu adalah si adik gadis yang dulu diselamatkan oleh mereka. Namun anehnya, Lu masih hidup sampai sekarang. Padahal sebelumnya, Lu sudah wafat terkena bola api Raja Iblis. Selagi tabib Lu mengobati Yuan, Lowe PDKT dengan seorang perawat bernama Ningrum. Setelah Yuan tersadar, Yuan memberitahu Tangsi kalau sebelumnya ia sedang menyelidiki pabrik cukrik terdekat karena sebelumnya banyak warga sipil menghilang di sekitar area tersebut. Namun, ketika Yuan sedang menyelidiki pabrik itu, tiba-tiba ia diserang oleh iblis. Yuan lalu meminta Tangsi untuk memburu iblis, lalu kemudian Yuan pun meninggal. Mengetahui hal itu, ketiga bersaudara pun pergi ke pabrik cukrik. Namun ketika mereka baru saja keluar, mereka malah dihadang oleh prajurit kerajaan Qin yang dipimpin oleh Wang Long. Ketiganya lalu dibawa ke hadapan penguasa daerah atau bupati setempat bernama Saipul, di mana Saipul ini mendengar keluhan masyarakat yang mengatakan kalau mereka mencoba menyerang warga di pasar. Karena penyegel iblis saat ini sudah tidak lagi berkuasa, Saipul pun menyuruh Wang Long untuk mengurung mereka di sel bawah tanah. Singkat cerita, saat di dalam sel, ketiganya dikejutkan dengan sosok iblis belatung yang hendak menyerang mereka. Untungnya iblis itu dihancurkan oleh tabib Benwi yang sedang menyamar. Setelah tabib Lu membebaskan mereka, keempatnya menyusup ke pabrik cukrik milik Saipul untuk menyelidiki lebih lanjut tentang adanya iblis. Sementara itu, salah satu penjaga diam-diam menuangkan cukrik ke mulut para pekerja yang sedang tertidur. Alhasil, para pekerja itu pun langsung berubah menjadi iblis ikan. Begitu pula dengan si penjaga yang mau minum cukrik tersebut dan berubah menjadi iblis. Dr. Lu dan ketiga bersaudara kemudian sampai di ruang pembuatan cukrik, di mana di sana mereka terkejut karena ternyata pabrik ini telah membuat cukrik yang dicampur dengan darah iblis. Di saat itu juga, mereka dikejutkan dengan munculnya para iblis ikan. Lu dan Qifeng lalu bertugas melawan para iblis ikan.
Sedangkan Tangxi mencoba menyelamatkan tabib Lu dari serangan iblis lain yang ternyata adalah momok. Saat momok hendak membunuh Tangxi, Dr. Lu tiba-tiba berubah menjadi siluman rubah dan menggunakan kekuatannya untuk menyerang momok. Karena Dr. Lu lebih kuat, momok pun mencoba lari dari pabrik. Namun sayangnya ia dihadang oleh Liu dan Qiu Feng yang langsung menghabisi si momok. Tangxi yang terkejut melihat bebek Lu adalah siluman rubah, Tang kemudian meminta kejelasan tentang dari mana asalnya. Namun tabib Lu malah galau, sehingga Tangxi pun tak tega dan meminta tabib Lu untuk berubah menjadi manusia lagi. Setelah berhasil membunuh momok, ketiga bersaudara Arya disambut baik oleh Sahib Lal. Sahib pun lalu memberi mereka 2 kotak batu yang dicat warna emas sebagai hadiah. Tapi dengan syarat ketiganya harus pergi dari kota ini. Tentu saja mereka tak sudi karena di kota ini masih ada iblis. Alhasil terjadilah keributan antara Saiful dan Tangxi, di mana Tangxi menyatakan kalau ia tidak akan pergi dari kota ini karena ia mencium rencana busuk dari Saiful. Setelah menolak hadiah dari Saiful, ketiganya bermalam di puskesmas bersama tabib Lu. Singkat cerita, saat Tangxi sedang melamun, tiba-tiba ia mendengar cerita bebek Lu. Tangxi pun segera masuk ke dalam dan mendapati kalau Lu sedang mandi. Ternyata alasan ia menjerit adalah karena ada seekor ular yang masuk ke dalam bak mandinya. Setelah Tangxi menangkap ular tersebut, Lu akhirnya bercerita alasan mengapa jadinya berubah menjadi siluman. Jadi, setelah terkena bola api, Lu memang sudah mati. Namun, jasad Lu yang berada di dalam genangan air tak sengaja terkena darah dari Raja Iblis. Sehingga darah iblis itu membuat Lu hidup kembali sebagai siluman rubah. Dan setelah menceritakan semua itu, terungkaplah kalau Lu ini memegang rasa terhadap Tangxi yang dulu pernah menyelamatkannya. Namun Tangxi ini agak lain, karena ia tidak peka dan mungkin tak bisa berdiri. Sementara itu, di rumah Saiful terlihat sedang berbicara dengan sosok misterius, di mana sosok misterius itu telah meracuni Saiful yang membuat tubuh Saiful mulai membusuk. Namun, sosok misterius itu akan memberikan penawarnya jika Saiful mampu membasmi para penyegel iblis. Dan ternyata terungkaplah kalau sosok misterius itu adalah guru dari penyegel iblis itu sendiri. Selain bekerja untuk Guru Udin, Saiful juga sering membawa gadis-gadis di rumahnya ke sebuah ruangan rahasia, di mana gadis itu dibuang ke goa yang di dalamnya ada sosok wujud asli Raja Iblis yang masih hidup. Sementara itu kita diperlihatkan Ningrum, pacar Lo, yang ternyata bukan wanita setia, di mana selama ini ia adalah pacar simpanan Wang Long. Di sisi lain, saat Tangxi sedang beres-beres rumah, ia tak sengaja memergoki seorang maling yang ternyata adalah si Selamat. Si Selamat kemudian meminta Tangxi untuk mengajarinya cara membunuh iblis. Gak cuma itu, si Selamat juga memberitahu Tangxi kalau ia pernah menyelinap ke ruang Saiful dan tak sengaja menemukan sarang iblis di sana. Mengetahui hal itu, Tangxi pun diam-diam menyelinap ke istana Saiful. Setelah masuk istana, Tangxi lalu masuk ke dalam ruang rahasia, di mana ia terkejut melihat ada goa iblis di dalamnya. Dan yang paling membuat Tangxi heran, ia tak sengaja menemukan batu mutiara biru milik gurunya. Sementara itu, Bupati Saiful memanggil Qiu Feng dan tiba-tiba bersikap baik dengannya. Saiful lalu menawarkan Qiu Feng menjadi pengawalnya sehingga Qiu Feng bakal diakui oleh para warga sebagai pejabat kerajaan. Menyadari menjadi pejabat kerajaan sangatlah mantap, Qiu Feng pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Di sisi lain, Lo ketemuan dengan Ningrum di kamarnya. Di situ, Ningrum bertingkah aneh seperti memaksa Lo untuk nenen dengannya.
Dan ketika tangan Lo mulai bertindak sesuka hati, Ningrum berteriak sehingga ayahnya pun datang dan langsung menjeret Lo ke hadapan para warga yang mulai melempari Lo sayuran. Hal ini tentu saja membuat Lo bingung karena ia mengira Ningrum menyukainya. Merasa dihianati oleh Ningrum, Lo pun melakukan bundir sebagai bukti kalau dirinya tidak bersalah. Sore harinya saat Kyufeng sedang jalan-jalan, ia dikejutkan dengan mayat lucuan yang tergantung. Ketika Kyufeng mencoba membangunkan adiknya, para pasukan yang dipimpin oleh Wang Long tiba-tiba menembakkan anak panah ke arah mereka. Meskipun Kyufeng mencoba melindungi tubuh adiknya, tetapi anak panah itu terlalu banyak sehingga Kyufeng pun terkena anak panah lalu semaput. Di saat itulah Saipul muncul dan mengungkapkan kalau semua ini adalah rencananya dalam membasmi para penjegal iblis. Di malam harinya, Tangsi menemukan kedua adiknya terkapar di tengah jalan. Melihat Kyufeng masih hidup, ia pun membawa kedua adiknya ke puskesmas milik Lo. Namun karena luka Kyufeng sangat parah, Lo pun tak mampu mengobati Kyufeng. Dari situlah Tangsi memiliki ide cemerlang untuk membawa Kyufeng ke gurunya yang mungkin bisa mengobati adiknya. Keesokan harinya, Tangsi dan Lo membawa Kyufeng ke markas penyihir iblis yang terletak di dalam gunung berapi. Sesampainya di sana, Kyufeng diletakkan di atas altar, sedangkan Tangsi menghadap sang guru sambil menunjukkan abu lucuan. Tangsi melemparkan bola biru kepada sang guru dan meminta penjelasan mengapa bola itu ada di rumah Saipul. Guru Udin kemudian menyerang Tangsi dan akhirnya mengungkapkan alasan mengapa dirinya melakukan semua ini. Guru Udin mengatakan kalau besi yang menyatu di lengan para penyegel iblis memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga nantinya bakal menyebabkan peperangan besar dalam merebutkan besi tersebut. Dan satu-satunya cara agar besi itu lenyap yaitu dengan membunuh para penyegel iblis. Itulah mengapa si guru rela membayar semua orang, termasuk Saipul dan Ningrum, untuk menyebarkan kebencian kepada penyegel iblis. Dan dengan hilangnya besi naga, maka dunia akan kembali damai. Nggak cuma itu, si guru juga ternyata menyelamatkan inang Raja Iblis dan memberikannya ke Saipul. Mendengar pengakuan sang guru, Tangsi pun marah besar dan langsung menyerang si guru. Namun, bukannya menghindar, si guru malah membiarkan dirinya terbunuh. Sebelum mati, si guru memberitahu Tangsi bahwa abadi iblis harus dihancurkan dan mereka harus melakukan pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar. Di sisi lain, saat Lu sedang mengawasi tubuh Kyufeng, tiba-tiba iblis tentakel yang tadi di rumah Saipul melompat keluar dari tubuh Feng. Ternyata iblis itu telah merasuki tubuh Feng sehingga ia bisa datang ke gua ini untuk menyerap energi besi naga. Raja Iblis itu lalu menyerang Lu dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Raja Iblis mulai menggabungkan dirinya ke dalam tubuh Feng. Feng lalu berubah menjadi makhluk mengerikan. Tangsi lalu mencoba membantu melepaskan Feng, tetapi gagal. Dan setelah itu, Raja Iblis merubah Feng menjadi seonggok makhluk Titan. Si onggok lalu pergi menuju ke kota di mana ia mulai melemparkan bola api ke perumahan dan membuat semua orang menari-nari. Para prajurit Saipul kemudian bergegas melakukan serangan balik dengan anak panah. Namun, itu percuma saja. Karena sesungguhnya, anak panah itu terbuat dari batang kayu yang lurus. Dan Titan itu terbuat dari sisa-sisa reruntuhan iblis yang dirajut oleh cinta dan kemenangan. Serta perjudian yang merajalela. Yang jelas. Melihat kekacauan itu, Pak Saipul pun berteriak ke Raja Iblis untuk mematuhi perintahnya. Di mana sebelumnya Saipul telah membuat perjanjian dengan Raja Iblis agar saling melindungi dan mengasihi. Namun tentu saja itu adalah tipu daya iblis. Ia mengingkari janji Saipul dan langsung membuatnya menjadi Saipul Gobkai.
Gak lama kemudian, Tangsi akhirnya datang. Tangsi lalu terbang ke punduk Raja Iblis untuk membebaskan Feng yang dikendalikan oleh Raja Iblis. Namun, usahanya itu sia-sia karena Raja Iblis menyelentik Tangsi sampai membuat Tangsi terjatuh. Sementara itu, Ningrum mendapati kalau Wang Long mulai mengemasi barang-barangnya untuk pergi. Dari situlah Ningrum baru tahu kalau Wang Long orang jahat, di mana ternyata orang tua Ningrum dibunuh oleh Wang Long yang menyamar menjadi penyegel iblis. Itulah alasan mengapa Ningrum sangat membenci penyegel iblis. Tapi sayangnya saat ini tuduhan itu salah, sehingga Ningrum pun merasa bersalah karena telah membuat Lo terbunuh. Wang Long kemudian menikam tubuh Ningrum, dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Ningrum berhasil membunuh Wang Long. Di luar sana, meskipun Onggok telah mendominasi keadaan, namun pertarungan masih terus berlanjut karena ternyata masih banyak pemburu iblis yang bersembunyi di dalam kota, termasuk Om penjual bakpao. Pada saat yang sama, Tangsi mendapatkan peringatan tentang Lo, di mana ternyata Tangsi ini sebenarnya sudah mati saat diserang oleh Feng di dalam goa. Dan untuk menghidupkan kembali Tangsi, Lo meletakkan besi naga ke tubuhnya, kemudian mentransfer seluruh kekuatannya kepada si Tatang. Setelah mendapatkan penglihatan tersebut, Tangsi bangkit kembali dan langsung terbang untuk menghabisi Raja Iblis. Karena satu-satunya cara membunuh Raja Iblis adalah membunuh Feng, Tangsi pun terpaksa membunuh Feng, sehingga Raja Iblis pun berhasil dikalahkan. Melihat keberhasilan Tangsi, para warga yang tadinya menghina penyegel iblis kini malah mendukung dengan adanya penyegel iblis. Mereka senang karena penyegel iblis telah berhasil mengalahkan Raja Iblis. Beberapa hari kemudian, Tangsi pergi ke markas penyegel iblis untuk mengenang semua rekan-rekannya. Lalu tiba-tiba Tangsi mendengar suara Lo dari arah belakang yang bilang bahwa film sudah di end. Tangsi.